Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Salsabila. Saya dari akuntansi semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari akuntansi sektor publik, yaitu laporan keuangan akuntansi sektor publik. Nah, laporan keuangan akuntansi sektor publik ini memiliki tujuan dan fungsi. Tujuannya yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan, yang kedua akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, yang ketiga perencanaan dan informasi otoritas, yang keempat kelangsungan organisasi, yang kelima hubungan masyarakat, dan yang keenam sumber fakta dan gambaran. Kemudian dalam bab ini juga menjelaskan pengguna laporan keuangan. Nah, siapa sih pengguna laporan keuangan itu? Pengguna laporan keuangan yang pertama ada pembayar pajak, yang kedua pemberi bantuan, yang ketiga ada investor, yang keempat ada pengguna jasa, yang kelima ada karyawan, yang keenam ada pemasok, yang ketujuh dewan legislatif, yang kedelapan manajemen, yang kesembilan pemilih, dan yang terakhir adalah badan pengawas. Kemudian setelah menjelaskan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik secara umum, kemudian mengerucut pada laporan keuangan sektor publik di Indonesia. Nah, acuan penyusunannya berpedoman pada PSAK nomor 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba. Pernyataan PSAK nomor 45 ini berisi bahwa pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba, dan diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. Kemudian sifat pembatasan dana menurut PSAK untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian sifat dari pembatasannya yaitu yang pertama pembatasan permanen. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Yang kedua ada pembatasan temporer, yaitu pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang dipertahankan sampai periode tertentu atau keadaan tertentu terpenuhi. Kemudian yang ketiga ada sumbangan terikat, yaitu sumber daya yang penggunanya dibatasi untuk tujuan tertentu yang bersifat temporer atau permanen oleh penyumbang. Dan yang terakhir ada sumbangan tidak terikat, yaitu sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Kemudian ruang lingkup PSAK nomor 45 ini yang pertama, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis. Kepemilikan entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali. Kemudian karakteristik dari PSAK ini yang pertama, sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang dan tidak mengharapkan pembayaran kembali. Yang kedua, penghasilan barang atau jasa tanpa memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.